buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, GMS bulan ini bicara tentang leadership, bicara tentang karakter juga. Saya ambil bulan yang karakter ini, karena itu sepanjang hari bicara tentang karakter. Kalau Anda baca judulnya yang terhighlight, yang huruf besar itulah karakter yang kita pelajari, yang harus dipunyai sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ibadah pagi tadi saya bicara tentang setia. Boleh dibuka menunya sepanjang hari ini. Setia saat tidak ada yang melihat. Ya, ada banyak orang itu excellent-nya pada waktu ada orang gitu ya. Tapi anak Tuhan itu dia tetap setia sekalipun tidak ada yang melihat. Karena kita percaya upah kita datangnya dari Tuhan. Amin ya. Lalu mengasihi di tengah dunia yang penuh kebencian. Tetap bersinar di tengah tantangan dan perubahan. Menguasai diri di tengah dunia yang serba instan. Dan ini ibadah yang terakhir, tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi. Saudara, di dunia ini kompromi sana sini. Kalau kamu tidak kompromi, kamu tidak bisa sukses katanya. Kalau kamu tidak kompromi, kamu nanti tidak punya teman. Kalau kamu tidak kompromi, kamu tidak kekinian, kamu tidak update. Kamu ketinggalan zaman, kamu harus kompromi. Nah, enggak apa-apa lah, dikit-dikit kompromi gitu ya. Dikit-dikit, enggak usah banyak-banyak, dikit-dikit saudara. Namanya kompromi adalah kompromi. Mau besar mau sedikit itu tetap kompromi. Dan bagi Tuhan saudara, Tuhan itu Tuhan itu selalu enggak setuju dengan kompromi, apalagi kompromi dengan dunia. Kalau kita kompromi sama Tuhan, sama Roh Kudus masih oke. Tapi kalau sama dunia enggak. Malah kita enggak boleh ikut arus, malah kita harus melawan arus gitu ya. Kita enggak boleh ikut dunia karena kita ini bukan datangnya dari dunia. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, kita sudah menerima Dia, kita menjadi anaknya. Tentulah hidup kita enggak boleh serupa dengan dunia. Katakan amin. Jadi kalau dunia kompromi, enggak apa-apa, jatuh dalam dosa duluan. Sebelum menikah, sebelum pemberkatan is okay. Ya, malah yang aneh itu kalau belum jatuh gitu kan. Yang aneh itu malah kamu ndak update kamu. Kalau kamu ndak jatuh duluan, itu kata dunia. Tidak kata Tuhan. Tuhan berkata jangan pernah engkau nodai ranjang tempat tidurmu sebelum waktunya. Orang itu diberkati terlebih dahulu baru bersetubuh dengan pasangannya. Bukan bersetubuh dulu baru diberkati, tidak ada itu ayatnya. Diberkati dulu baru beranak cucu, firman Tuhan katakan. Jadi firman Tuhan jangan dibolak-balik, jangan kompromi. Tidak ada kompromi kecil, tidak ada kompromi besar, tidak ada kompromi sedikit, kompromi banyak. Kompromi is kompromi. Selama itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, selama itu bicara tentang dunia, Tuhan itu mau kita tidak kompromi dengan dunia. Dan firman Tuhan kita bicara tentang tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi. Anak Tuhan harus beda. Kita baca kisahnya Daniel 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-21 saya baca. Di istana Babel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya. Gitu ya, Nebukadnezar gitu ya, dia Raja Babel bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan yang baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi pada waktu itu saudara, Nebukadnezar Raja Babel ini, dia itu menang perang, sehingga ada sebagian orang Israel itu menjadi tawanannya gitu ya. Menjadi tawanan
dia menyuruh Aspenas, kepala istananya, untuk cari beberapa orang Israel yang muda, yang tidak bercela, yang berperawakan baik gitu ya, berpengetahuan banyak dan bla bla bla. Dan raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan, air untuk diminum." Jadi Daniel itu minta makannya itu cuman sayur dan cuman air untuk diminum. Sementara raja menyuruh dia memakan daging, makan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Tapi Daniel tidak mau. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya gitu ya. Dan orang yang berketetapan, orang yang punya prinsip dalam hidupnya, beroleh kasih dan sayang. Hari itu ada yang namanya pemimpin pegawai istana itu mengasihi Daniel ini. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini mengalami pembuangan di Babel. Karena pada waktu itu mengalami kalah perang. Jadi dia menjadi orang buangan di Babel gitu ya. Nah, Nebukadnezar itu mau memperkerjakan dia. Tapi dia harus makan santapan raja, dia harus minum anggur yang diberikan oleh raja. Tapi dia tidak mau. Lalu dia bilang gini, "Adakan percobaan 10 hari, coba kita lihat. Aku cuma makan sayur aja, aku minum air saja. Tapi aku tidak mau minum anggur. Ayo kita adakan percobaan. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, Daniel ini adalah tokoh Alkitab yang tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi.
Dia tetap berdiri. Apa yang kita pelajari dari kisah Daniel ini, saudara? Yang pertama, Daniel menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri. Di tengah dunia yang penuh dengan kompromi, saudara, bahkan budaya kerajaan surga itu mulai digeser, saudara. Nilai-nilai kerajaan surga digeser gitu ya. Dia tetap berdiri. Semua orang disuruh makan santapan raja, disuruh minum anggur punyanya raja juga. Tapi dia berketetapan. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, anak Tuhan itu harus beda sama dunia. Jangan sama. Kalau kita tidak ada beda sama dunia, kita anak siapa? Yesus itu berbeda dengan dunia. Di tengah dunia itu membenci, Yesus mengampuni. Yesus mengasihi. Di tengah orang kalau bilang kalau orang tidak baik sama kamu, balaslah ketidakbaikan dengan ketidakbaikan juga. Tapi Tuhan berkata kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Kalau ada orang yang minta baju kepadamu, kasih coba. Itu Tuhan. Itu nilai kerajaan surga. Sangat berbeda dengan dunia. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kalau nilai kita nggak beda sama mereka, sama dunia di luar sana, maka akan dipertanyakan kita anak Tuhan atau enggak. Saudara, Daniel dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang semuanya ini kompromi, kita harus punya ketetapan hati, saudara. Untuk apa? Untuk aku tidak kompromi. Untuk aku hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah orang tidak hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah semuanya dikompromikan. Semuanya dihalalkan. Aku berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Berketetapan itu artinya apa? Mengambil keputusan untuk tidak ikut arus. Aku mengambil keputusan dari hatiku. Dan memegang keputusan yang kuambil itu. Sampai akhir hidupku. Dia berketetapan. Saudara, orang yang bisa berdiri di tengah dunia yang kompromi, tidak lain tidak bukan, dia harus menetapkan hatinya untuk tidak mau menajiskan diri. Dia harus berketetapan, dia harus gini, kalau di tengah orang gonta-ganti pacar gitu ya, saya enggak, aku sekali seumur hidup. Di tengah orang-orang itu berbuat curang, Anda berkata enggak, aku akan tetap berintegritas. Aku akan tetap jaga hidup. Di tengah-tengah orang-orang itu malas bekerja, Anda berkata enggak, aku akan tetap rajin. Di tengah-tengah dunia ini semuanya mungkin porak-poranda, Anda tetap berdiri dan berkata aku akan tetap pegang Yesus di dalam hidupku. Itu berketetapan, saudara. Itu berketetapan. Dan Tuhan cari orang-orang yang demikian. Tuhan cari anak-anak Tuhan yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Dia tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ketetapan hatinya. Karena dia tahu dia tidak mau jual Tuhan oleh apapun juga. Oleh semangkuk kacang merah, oleh tawaran dunia, oleh pencobaan-pencobaan yang terjadi. Enggak, Yesus lebih berharga. Memilihmu baik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya ketika muda, saya sekarang yang juga masih muda ya. Waktu saya masih single, saya berketetapan. Saya bilang, Tuhan, aku mau sekali seumur hidup. Di tengah-tengah teman-teman semua gonta-ganti pacar segala macam.
Bukan berarti nggak laku ya. Banyak juga yang suka gitu ya. Tinggal pilih the best of the best. Ternyata kenanya di sini ya, the best of the best ya. Tapi saya sudah berketetapan. Namanya berketetapan itu sudah punya prinsip dalam hidup. Mau kanan kiri gonta-ganti pacar, mau ini dan segala macam, enggak. Saya berteguh hati. Saya mau sekali seumur hidup. Itu orang sebagai anak Tuhan, Tuhan itu nunggu kita punya ketetapan hati itu. Di tengah-tengah orang tidak jaga kekudusan, engkau jaga kekudusan. Di tengah-tengah kawin cerai, sangat mudah, engkau tetap menjaga sampai sekali seumur hidup, sampai maut memisahkan. Di tengah orang-orang berlaku curang, dia lakukan segala cara supaya instan, supaya cepat naik, supaya cepat dipromosi, supaya naik jabatan. Anda tidak usah lakukan itu. Percaya kepada waktu dan proses Tuhan. Anda tetap berintegritas dengan kejujuran. Di tengah-tengah orang menawarkan, ayo lakukan ini loh, nanti kamu akan aku promosi, nanti kamu akan aku bawa lebih gitu ya. Tapi itu adalah pilihan. Apakah Anda tetap berintegritas ataukah Anda tetap berketetapan hati, punya prinsip untuk tidak menajiskan diri, atau Anda kompromi. Tapi Anda tetap memilih, aku tetap memilih Tuhan. Aku tetap memilih hidup dalam kekudusan. Aku tetap memilih takut akan Tuhan. Saudara, sekalipun tidak mudah, tapi orang-orang yang memilih Tuhan di dalam hidupnya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Milikilah ketetapan untuk tidak menajiskan diri. Itulah orang yang berdiri di tengah-tengah dunia yang kompromi. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Daniel ini? Tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi. Yang kedua, karakter dibangun dari keputusan kecil setiap hari. Saudara mengalami berkat Tuhan, mengalami promosi dari Tuhan, diangkat Tuhan, itu gampang. Itu mudah, Tuhan mudah melakukan itu dalam hidup kita. Tetapi mempertahankannya yang tidak mudah. Betul saudara? Ada berapa banyak gitu ya orang sudah sampai di atas tetapi dia bisa jatuh. Dulu istrinya satu, rumah diberkati Tuhan, rumahnya satu jadi dua, mobilnya satu jadi dua, sepeda motornya satu jadi dua, istrinya satu jadi satu tetap saudara. Salah loh Anda bilang dua. Tapi ada berapa banyak orang, mereka bisa kompromi. Karakter itu dibangun, itu setiap keputusan kecil dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk tetap berintegritas, untuk tetap jaga kekudusan. Jadi ketika karakter itu dibangun setiap hari, saudara, melalui keputusan-keputusan kecil kita setiap hari. Ketika ada perkara besar Tuhan percayakan dalam hidup Anda tidak akan jatuh. Ketika ada promosi, ketika ada berkat Tuhan datang dalam hidupmu, engkau tidak akan jatuh. Engkau tidak akan punya jabatan tapi kehilangan keluarga. Engkau diangkat Tuhan tapi ternyata kamu tidak bahagia, kamu tidak sukacita. Uangmu banyak tapi hidupmu tidak tenang, tidak gitu saudara. Engkau punya banyak tapi kau tidak punya karunia menikmati. Ada berapa banyak orang dia punya banyak tapi sakit-sakitan. Dia punya banyak tidak bisa pakai AC saudara. Kenapa? Kalau pakai AC badannya sakit semua. Dia punya banyak tapi tidak punya karunia untuk menikmati. Enggak saudara. Karakter itu dibangun. Kenapa? Tuhan mau ya ketika kita nanti dipercaya Tuhan lebih, kita pun tetap bisa mempertahankannya. Dan itu yang bisa mempertahankannya itu adalah karakter. Karakter. Ketika kita berintegritas, tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi itu apa? Tetap punya integritas di hadapan Tuhan. Tidak kompromi gitu ya. Tidak kompromi. Saudara, orang yang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Kadang ya kita tuh doa kok belum dikasih Tuhan. Kayaknya Tuhan tidak jawab, bukan. Tuhan masih tunggu waktu. Kenapa? Dia akan proses hidupmu. Dia akan proses karaktermu. Dari keputusan-keputusan kecil dalam hidupmu. Ketika dihadapkan pada engkau kompromi atau tidak, engkau memilih tidak. Engkau memilih Tuhan atau dunia, engkau memilih Tuhan. Engkau lebih memilih temanmu atau memilih Tuhan, engkau lebih memilih Tuhan. Kamu lebih rela tidak populer gitu ya, tapi kamu ikut Tuhan, kamu memilih Tuhan. Keputusan kecil dalam setiap hari kita
itu lama-kelamaan akan menjadi karakter. Dan karakter yang kuat itulah yang mempertahankan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dalam hidup ini selalu itu terdiri dari keputusan demi keputusan. Bangun tidur, ambil keputusan. Mau scroll handphone atau mau doa. Gitu ya. Datang kerja, mau semangat atau mau enggak semangat. Mau jujur atau mau kompromi. Setiap hari itu keputusan demi keputusan. Mau mengasihi atau mau cuek. Mau mau peduli atau ya sudahlah, hidupmu, hidupku. Setiap hari kita itu terdiri dari keputusan demi keputusan. Saudara, karakter dibangun dari keputusan kecil yang diambil setiap hari. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak ada karakter tanpa ujian. Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan, tetapi Tuhan memberikan kita ujian untuk memurnikan hati kita. Dalam hidup ini selalu penuh dengan peperangan, keputusan demi keputusan yang harus kita ambil. Itu sebenarnya bukan untuk mencobai kita, tapi itu untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap memilih untuk berintegritas ataukah kompromi? Karakter dibentuk ketika ada ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita tetap memilih Tuhan, memilih takut akan Tuhan, memilih hidup dalam kekudusan? Apakah tetap berketetapan? Selalu dicobai. Daniel, kepala istananya itu bilang begini, loh nanti ya apa loh kalau misalnya nanti ketika kamu itu ditandingkan gitu ya, dan ternyata kamu itu enggak lebih bagus daripada yang lain, nanti jangan-jangan aku yang kena gitu, nanti gimana gitu ya. Tapi Daniel bilang, lakukan, coba kasih aku makan sayur saja, kasih aku minum air minum. Itu pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian. Kalau seandainya hari itu Daniel goyah imannya, maka dia akan memilih kompromi. Bener ya, ini loh ya, nyawa orang itu bergantung sama aku juga. Ada berapa banyak kadang saudara, ujian iman kita itu bukan ditujukan kepada kita, tapi kepada orang yang kita kasihi mungkin. Itu kita bisa goyah ketika mungkin kalau kita yang ngadepi kita masih kuat. Tapi begitu orang yang kita kasihi yang menghadapi, kita jadi goyah. Ada berapa banyak itu bisa terjadi. Tetapi Daniel tetap mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya. Ujian demi ujian terjadi dalam hidupnya. Dia bisa berpikir, iya ya, kalau nanti tiba-tiba ternyata aku enggak lebih hebat daripada orang-orang itu, apa yang terjadi? Jangan-jangan aku akan kehilangan nyawaku. Aku akan dibunuh dan segala macam. Bagaimana ya dengan kepala istana ini? Dia akan mati gara-gara aku. Banyak hal terjadi. Tapi itu sesungguhnya sedang menguji kemurnian hati kita, kemurnian iman kita. Apakah kita tetap memegang, tetap berintegritas, tetap percaya kepada Tuhan, tetap tidak menajiskan dirinya, tetap memegang Tuhan, takut akan Tuhan. Kadang ujian bisa terjadi, saudara, dalam hidup kita. Makanya saudara, kita harus hidup melekat sama Tuhan. Karena ketika kita melekat sama Tuhan, kita bisa membedakan mana yang cobaan, mana yang ujian, mana yang harus kita tengking, mana yang harus kita hadapi, saudara. Kita akan tahu itu. Dalam hidup ini selalu, kadang kalau pencobaan datangnya dari roh jahat, tapi kalau ujian itu terkadang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk melihat kemurnian hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita ini tetap berketetapan untuk tidak menyadiskan diri di hadapan Tuhan, untuk tidak kompromi. Aduh ini ya apa ya, aku perlu uang bayar kos-kosan, aku perlu uang untuk aku harus makan, ada tawaran ini di depan untuk aku, cuma
berbuat curang sedikit, aku akan punya, aku akan dapat uang tambahan. Apa gimana? Apakah engkau akan berketetapan tetap tidak menajiskan diri atau engkau akan kompromi? Terkadang kita harus berani berkata, aku tetap pegang Yesus, memilihmu bagian yang terbaik selamanya. Tak akan terganti harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Uang di saku, di dompet tinggal 20.000. Maklumlah nasib anak kos waktu saya kuliah dulu. Saya seorang CGL, saya punya 7-8 domba yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Percayalah, domba-dombanya unik-unik. Gitu ya, kamu gimana kabarnya? Baik. Tapi saya merasa ada yang tidak baik. Gimana caranya? Saya cuma doa aja. Tuhan kasih aku karunia marifat. Supaya tahu dia ini ngalami apa. Saya dikasih sama Tuhan. Unik-unik, tapi saya sayang sama mereka semua. Saya sudah jatuh cinta. Kenapa? Karena saya tahu kalau hari ini saya jadi begini karena Tuhan itu sayang sama saya. Jadi kasih Tuhan itu ada dalam diri saya sehingga saya bisa mengasihi mereka semua. Suatu ketika ada satu yang sakit, lalu saya tahu dia sakit. Saya pengen jenguk dia, saya enggak bisa naik sepeda motor, saya enggak punya kendaraan gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya punya kaki, saya jalan. Itu ya, kalau tak sebut namanya dari Siwalan-Kerto Timur 2, pergi ke Siwalan-Kerto itu jauh. Itu bukan ujung ke ujung sih, tapi jauh saudara. Lalu saya berketetapan hati untuk menjenguk anak rohani saya ini. Begitu Anda tahulah cerita ini, saya sering cerita kok. Lalu ketika saya lihat supermarket, enggak usah sebut merek, enggak boleh ya, minimarket ya kan. Langsung saya di hati itu tergerak. Belikan dia susu, belikan dia roti. Uangku 20.000. Pilihannya adalah tolo dia lo, uangnya juga banyak, gak usah lah. Gak usah aku yang kasih juga gak apa-apa gitu kan. Gak apa-apa. Godaannya adalah gak usah kasih uangnya lo. Dan gak punya lagi, tinggal 20.000 itu. Nanti aku ya apa makan dan segala macam. Gitu. Masa yang makan yang biasa itu makanan favorit anak kos gitu ya. Bisa gitu, tapi kok ya saya tetap masuk ke minimarket itu. Saya ambil susu segini, saya ambil roti. Waktu itu 20.000 cukup. Tahun 2000 waktu itu. 2001 lah cukup. Lalu saya mungkin kembaliannya sedikit, mungkin 2.000 atau 1.700 kembaliannya. Ya udah masuk kantong. Saya datang ke kos-kosannya, saya jenguk dia. Si A, kamu apa kabar? Oh ternyata dia itu cuman flu doang. Tak kasih rotinya, saya kasih susunya. Boleh ya aku berdoa buat kamu. Saya doakan dia. Gitu ya, saya doa. Setelah itu saya pulang, sukacita. Tapi ya mikir besok makan apa. Besok makan apa. Tapi Tuhan itu loh. Itu ujian iman ya. Kamu memilih untuk tetap menyimpan 20.000-mu, nanti kamu bisa makan nasi pecel, itu enak di sana ada, udah sampai 20.000, atau tahu tek-tek, lapar nih jadinya gitu ya. Ada enggak sampai 20.000, atau kamu kasih kepada anak rohanimu, yang mungkin lah, enggak tahu ya apakah itu menyentuh hatinya, saya juga enggak tahu. Tapi saya belajar untuk taat kepada Tuhan. Saya belajar untuk itu ujian iman bagi saya. Saya memberikan apa yang bahkan yang semua yang saya punya ini sudah kosong dompetnya, tidak ada lagi untuk Tuhan, untuk domba yang Tuhan percayakan. Tahu enggak, Tuhan tuh enggak pernah berutang. Besok pagi saya enggak tahu mau makan apa juga. Ya makan pagi skip enggak ada masalah lah ya. Siang-siang mulai lapar. Makan apa gitu ya. Ini loh Tuhan enggak pernah berutang. Lalu ada telepon, Lan telepon di kos-kosan. Saya turun, saya angkat telepon, Lan sudah makan? Nah, anak Tuhan kan enggak boleh bohong. Saya bilang, belum.
belum makan. Ya sudah, tak kirimi ya. Nasi pecel loh saudara yang dikirimi. Itu loh, pengen nasi pecel, Tuhan kasih nasi pecel. Sederhana. Ada seorang anak muda masih SMA. Hari ini dia sudah menjadi gembala regional. Tak sebut namanya, Anda pasti tahu. Waktu itu saya kenal dia itu masih SMA. Dia itu adalah salah satu pemimpin. Saya ngomong-ngomong, ingat itu di kantor gereja. Ayo ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, yuk bareng-bareng sama Cece. Saya jadi gembala pemuda waktu itu. Itu berapa puluh tahun yang lalu ya, sekarang dia sudah jadi gembala regional. Suatu ketika saking cintanya kepada Tuhan, dia punya uang cuma tinggal 10.000 di dompetnya. Dia naik sepeda motor, pilihannya adalah isi bensin, nanti ketika isi bensin dia sudah hitung ini akan sampai di rumah. Kamu cukup, bensinmu ini sekarang ini perlu diisi. Itu nanti cukup, kalau diisi 10.000 itu kamu akan bisa sampai di rumah gitu ya, tanpa mogok. Tapi ketika perjalanan dia, hatinya tergerak memberikan semua yang dia punya. Yang hari itu 10.000, mungkin bagi sebagian orang 10.000 itu kecil. Tapi bagi dia itu segala-galanya. Itu semua yang dia punya. Dan ketika dia naik sepeda motor itu seolah-olah dia itu dengar suara dan berkata, berikan yang terbaik yang kamu punya untuk aku, kata Tuhan. Lalu dia pilihannya cuma satu, dia belok ke gereja atau dia terus ke rumahnya. Gitu ya. Atau dia pergi ke pom bensin beli bensin. Tapi dia ngambil keputusan untuk dia belok ke gereja dan mempersembahkan 10.000 uang yang satu-satunya itu dia punya ke rumah Tuhan. Dan tahu enggak, dia naik sepeda motor itu persis mogok itu jadi mogok berhenti di depan rumahnya. Tapi paling enggak ada sukacita dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tetap memilih berketetapan untuk tetap memilih Tuhan daripada godaan-godaan ujian iman yang lain. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Hidup ini selalu begitu. Ada ujian iman, ujian demi ujian yang harus kita hadapi. Apakah kita tetap berketetapan? Apakah kita tetap hidup takut akan Tuhan? Tetap pegang prinsip, aku adalah warga negara kerajaan surga. Aku tidak mau ikut dunia. Aku tidak mau ikut arus dunia. Aku mau melawan arus. Apakah kita tetap selalu memilih itu? Ingat ya, karakter itu terbentuk melalui keputusan kita setiap hari. Keputusan-keputusan kecil kita setiap hari. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, integritas lebih penting daripada popularitas. Orang yang jaga hidup, jaga integritas itu gak populer. Yes, gak populer. Terkadang orang yang jaga memilih Yesus dalam hidupnya itu kadang dicemooh. Kadang dia itu sendirian. Kadang tidak ada orang yang mau nemenin dia. Yes. Kadang alami gitu. Elia ketika berhadapan dengan 450 Baal, dia cuma sendirian berhadapan. Nabi Nathan ketika menegur Daud, dia sendirian menegur Daud. Raja di atas menegur Raja Daud. Dia sendirian. Terkadang ketika seseorang menjaga hidup berintegritas, takut akan Tuhan, terkadang tidak populer. Tidak ada sekitar yang menyertai dia. Tapi sekalipun tidak ada seorang pun yang menyertai dia, apakah dia tetap memilih bagian untuk takut akan Tuhan, berintegritas? Karena bagi orang yang berintegritas, dia tidak peduli apa kata orang. Yang dia pedulikan adalah apa kata Tuhan. Halo, katakan amin. Kalau kita selama kita hidup mengiring Tuhan, peduli apa kata orang, saudara, maka kita bisa ikut. Kalau orang bilang, sudahlah enggak usah bergerak, sudahlah enggak usah penginjilan, sudahlah enggak usah buka-buka gereja, sudahlah enggak usah merintis gereja, sudahlah enggak usah ini dan segala macam, begini aja. Ketika kita tahu di hadapan siapa kita berdiri, saudara, bukan kita sedang tidak mencari perkenanan manusia. Orang yang berintegritas itu mencari perkenanan Allah di dalam hidupnya. Daniel, kalau dia mencari perkenanan Nebukadnezar, tentulah dia akan makan santapan raja, akan minum anggur punyanya raja. Tapi dia membawa hidupnya bukan berkenan kepada manusia, tapi berkenan kepada Tuhannya, berkenan kepada Allah. Sehingga apa? Kasih aku makan sayur saja, aku minum air saja, aku tetap dia berketetapan tidak menajiskan dirinya. Saudara,
Kadang ikut Tuhan tidak populer. Kadang jaga hidup itu tidak populer. Kadang ketika kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, kadang manusia tidak bisa lihat itu. Tapi kita hidup bukan apa kata orang, tapi hidup kita apa kata Tuhan. Katakan amin. Orang bilang gini, kamu ndak FOMO kamu. Gitu ya, apa sih FOMO itu kepanjangannya? Halo? Ini gitu ya. Kamu ndak gaul kamu. Kamu ndak gaul, kamu kayak gitu. Cupu kamu, nggak keren. Kamu ndak update, gitu ya. Bahkan mungkin kita ndak punya teman gara-gara kita jaga hidup. Kadang mungkin kita itu ndak punya teman karena kita hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Popularitas berkata apa kata orang, integritas berkata apa kata Tuhan. Seringkali orang berintegritas harus berdiri sendirian. Daniel berdiri sendirian, Nabi Nathan berdiri sendirian ketika dia menegur Daud. Elia berdiri sendirian melawan 450 nabi Baal. Orang berintegritas kadang harus berdiri sendirian. Mengapa banyak orang gagal? Karena manusia lebih takut kehilangan jabatan, teman, relasi, uang, kesempatan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Tapi kalau kita, saudara, kita harus berani berkata tidak kepada dosa meskipun kehilangan kesempatan atau keuntungan. Keberanian orang percaya bukan berasal dari dirinya. Keberanian itu berasal dari janji Tuhan. Orang bisa berani pegang integritas itu bukan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena keberanian itu berasal dari dia tahu siapa yang menyertai dia. Tuhan yang menyertainya. Keberanian yang seperti itu tidak mungkin dari manusia. Coba Daniel, masa berani dia melawan Nebukadnezar? Raja yang hari itu raja yang sangat berkuasa. Masakan berani? Dia loh cuman anak muda biasa. Tapi seolah-olah dia punya keberanian melawan tintahnya Nebukadnezar. Keberanian dari mana itu? Bukan dari dirinya sendiri. Dia tahu keberanian itu didapat karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dirinya. Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut kehilangan persetujuan manusia. Amin, saudara. Amin. Wah, asal Tuhan menyertai kita, kita ada keberanian untuk tetap berdiri. Di tengah semua orang sudah tumbang, kita akan tetap berdiri. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kita akan tetap on the track dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Di tengah-tengah semuanya di sekitar kita sudah menjadi abu-abu. Kekristenan tidak usah radikal. Pokoknya cukup gereja. Pokoknya cukup melayani Tuhan, cukup. Saudara, orang bertahan itu sesungguhnya dia kalah. Kita harus menyerang, saudara. Kita harus punya spirit yang menyerang, bukan menyerang manusia, bukan. Tapi maksudnya spiritnya ini harus maju. Karena kalau kita punya spirit yang bertahan, sesungguhnya kita bukan sedang bertahan, kita sedang kalah itu. Bagaimana kita sementara iblis terus gencar dia menyerang. Dia mencoba menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita jangan punya mode bertahan. Kita harus punya mode menyerang. Punya keberanian untuk terus hidup di dalam integritas. Bukan karena keberanian dari diri kita sendiri. Tidak mampulah kita. Tapi karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Bagaimana bisa memenangkan Pulau Bali ini? Tidak bisa kalau spirit kita cuma bertahan. Bagaimana? Sementara setiap hari, setiap detik ada berapa bayi yang diaborsi? Ada berapa bayi yang di sosial media saya nggak tahu kok bisa keluar ya. Ini cari adopter, ini cari adopter di daerah Renon, di daerah ini, daerah Jimbaran. Kenapa kok dia cari adopter? Dari mana bayi itu muncul? Ada aborsi di mana-mana. Penyakit 3 huruf itu juga banyak terjadi di kalangan anak muda di pulau ini. Kalau kita cuma modenya bertahan, kita pun akan tumbang, saudara. Kita pun akan tumbang. Kita harus punya mode menyerang. Bukan karena kekuatan kita. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Kita harus berani
Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan kadang memang hidup berintegritas itu sendirian. Kadang orang itu tidak ngerti. Karena memang kita hidup dipanggil bukan untuk menyenangkan semua orang. Asal Tuhan senang. Asal kita hidup bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi? Loh, tidak banyak. Sudah selesai nih khotbahnya berarti. Siapa yang mau tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang keempat, Allah menghormati orang yang menjaga kekudusan. Daniel 1 ayat 19 sampai 20, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Allah memberikan hikmat, kehormatan kepada Daniel. Orang yang jaga kekudusan itu saudara akan ada upahnya. Lihat, upahnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia menjadi kesayangan. Dia menjadi kesayangan kepala kepala istana atau siapa itu dia. Pemimpin pegawai istana, dia menjadi kesayangan. Dia mendapat perkenanan di hadapan Raja Nebukadnezar. Orang yang menjaga kekudusan itu pada akhir hidupnya dia akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan tanda kutip dipermuliakan oleh Tuhan. Makanya seolah-olah hari ini mungkin karena jaga integritas, jaga hidup gitu ya. Banyak orang menjauhimu hari ini. Banyak orang yang salah mengerti dengan hidupmu. It's okay. Karena memang bukan manusia yang akan membelamu, tapi Tuhan sendiri. Karena orang yang menjaga kekudusan, Tuhan menghormati orang itu. Dan pada waktunya Tuhan akan angkat hidupnya. Yusuf dia jaga hidupnya takut akan Tuhan. Dia disertai Tuhan. Di rumah Potifar, di istana dia disertai Tuhan. Sampai masanya dia menjadi penguasa. Tuhan meninggikan dia. Saudara, ayo jaga hidup. Jaga kekudusan. Karena kalau kita jaga hidup, jaga kekudusan, Tuhan akan angkat hidup kita. Kenapa? Karena tidak mungkin pelita ditaruh di bawah gantang. Tidak ada yang lihat. Pelita itu harus diangkat, ditaruh di kaki Dian, di atas. Dengan kata lain, hidup anak-anak Tuhan ini pasti Tuhan angkat. Bukan untuk kita sih. Tapi semakin Tuhan angkat hidupmu, pengaruhnya akan semakin besar. Coba lampu ini ya. Kalau lampu ini ditaruh di bawah, mungkin pidarannya itu cuma segini, sedikit. Tapi begitu lampu ini taruh atas, pidarannya lebih jauh lagi. Tuhan itu selalu pengen anak-anaknya itu di atas. Supaya apa? Supaya pengaruh Kristus lebih besar lagi. Karena ketika Anda di atas itu, Anda akan berkata ini semua karena Tuhan. Dan kemuliaan itu kita kembalikan untuk Tuhan. Jadi pengaruhnya akan lebih luas lagi. Tuhan akan pakai kita lebih luas lagi. Jaga kekudusan ya Bapak Ibu Saudara semua. Ayo sama-sama dengan saya juga. Ingat pertandingan kita setiap hari. Untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita kalah. Tetapi kita mau berketetapan. Untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Di tengah dunia yang kompromi. Kadang sendirian is okay. Asal Tuhan menyertai. Karena akan ada masa Tuhan akan angkat hidup kita. Tuhan akan bawa kita naik. Katakan amin. Katakan amin. Yang kelima yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Karakter yang benar membawa pengaruh bagi dunia. Saudara, Daniel itu ya 5 raja berganti. Tapi Daniel tidak tergantikan. 5 raja ganti-ganti terus. Kenapa? Yang luar biasa bukan hanya Daniel melayani 5 raja. Tetapi ia tetap percaya meskipun kerajaan berganti dari Babel ke Media Persia. Biasanya ketika rezim berganti para pejabat lama disingkirkan. Betul ya? Itu sudah lumrahnya begitu. Tapi Daniel tetap dipertahankan sampai 5 raja berganti. Dia tetap dipertahankan. Mengapa?
Karena dia karakternya tidak bercela. Karena integritasnya tidak berubah. Karena hikmatnya berasal dari Allah. Karena ia setia kepada Tuhan daripada kepada manusia, saudara. Itu lihat, saudara ya. Akan ada masa di mana karakter yang benar itu akan bawa pengaruh yang besar. Bahkan pengaruh bagi dunia. Kita dipanggil bukan cuman Yerusalem, bukan cuman Yudea, bukan cuman Samaria, bahkan sampai kepada ujung bumi. Katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan pakai kita sampai ke ujung bumi? Bisa lambaikan tangan, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.